Jadi di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari ilustrasi yang sudah kami gambar. Jadi ilustrasi ini tuh menggambarkan bahaya terorisme dan radikalisme yang dapat mengancam keamanan dan kedamaian masyarakat. Terlihat tiga sosok bersenjata dengan penampilan menakutkan dan tertutup itu melambangkan pelaku teror yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan ideologi yang menyimpang. Dan latar belakang dari ilustrasi ini itu didominasi warna merah dan hitam dengan asap dan petir, yang dimana menggambarkan suasana mencekam, kekacauan, serta kehancuran akibat aksi teror tersebut. Tulisan besar teroris radikalisme dengan simbol target pada huruf O itu memperkuat pesan bahwa terorisme selalu memiliki sasaran dan tujuan kekerasan yang merugikan banyak pihak. Jadi, ilustrasi ini itu merupakan bentuk kampanye atau edukasi untuk menolak segala bentuk radikalisme dan terorisme, dan juga mengajak masyarakat, terutama generasi muda tentunya, untuk selalu menjaga persatuan, menjunjung nilai toleransi, dan tidak mudah terprovokasi oleh ajaran atau paham yang menyimpang. Apa sih penyebab dari radikalisme dan terorisme muncul? Jadi, radikalisme dan terorisme muncul bukan tanpa sebab, melainkan dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah pemahaman agama yang sempit dan salah, di mana ajaran agama ditafsirkan secara ekstrim, sehingga menimbulkan sikap intoleransi dan bahkan mendorong tindakan pada kekerasan. Selain itu, ketidakadilan sosial dan ekonomi juga menjadi pemicu, karena ketimpangan kemiskinan dan diskriminasi dapat menimbulkan rasa frustasi dan kekecewaan yang sangat mudah dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Kurangnya pendidikan yang mengajarkan nilai toleransi dan kemampuan berpikir kritis membuat seseorang lebih mudah terpengaruh oleh ideologi ekstrim. Di era digital, penyebab propaganda melalui media sosial juga menjadi alat yang sangat efektif dalam merekrut dan menyebarkan pengaruh radikal, terutama kepada generasi muda. Tidak hanya itu, lingkungan sosial seperti pergaulan dengan kelompok yang sudah terpapar radikal serta rasa ketidakpuasan terhadap kondisi politik juga turut mendorong seseorang untuk mencari jalan alternatif yang ekstrem. Oleh karena itu, penting bagi semua kita berpihak sama-sama membangun masyarakat yang adil, terbuka, dan berwawasan luas guna mencegah berkembangnya paham radikal dan tindakan terorisme. Dampak radikalisme potensi terjadi kekerasan dan tindakan terorisme, perpecahan sosial, polaritas politik, menghambat pembangunan dan kemajuan, kerugian bagi identitas negara. Dampak terorisme, korban jiwa dan luka-luka, rasa takut dan trauma, kerusakan fasilitas umum, ketidakstabilan ekonomi, polarisasi sosial, ancaman terhadap keamanan negara. Selanjutnya ada pengaruh radikalisme dan terorisme dalam berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang politik. Jadi radikalisme dan terorisme ini sangat mengganggu stabilitas politik karena pemerintah lebih fokus kepada isu keamanan daripada pada pembangunan, sehingga mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini menurun. Nah, jadi yang kedua ada dalam bidang ekonomi. Aksi teror ini menyebabkan investor takut untuk menanamkan modal dan akhirnya sektor pariwisata pun menurun dan menyebabkan ekonomi yang melambat serta pengangguran yang meningkat. Ketiga, ada bidang wilayah. Kelompok radikal yang menguasai suatu daerah bisa mengancam integritas negara yang menimbulkan konflik dan membuat pemerintahan jadi kesusahan untuk mengontrol wilayah tersebut.
Dan yang terakhir ada nilai sosial budaya. Jadi radikalisme ini sangat merusak nilai-nilai toleransi dan keberagaman sehingga terjadinya masyarakat yang sering terpecah belah.